Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai slide segmen posterior mata. Pemeriksaan segmen posterior mata ini begitu pentingnya untuk kita lakukan, terutama ketika kita menghadapi kasus-kasus mata yang bisa saja pasien mengeluh dengan gangguan penglihatan. Dan untuk melakukan pemeriksaan ini, seperti yang telah dilakukan sebelumnya ataupun telah diajarkan sebelumnya, para mahasiswa dalam keterampilan klinik dasar itu dapat mengerjakan pemeriksaan funduskopi. Pemeriksaan segmen posterior ini merupakan bagian dari modul praktik klinik ilmu kesehatan mata, dan memang untuk kuliah asinkronus ini merupakan modifikasi ketika kita menghadapi pandemi COVID-19. Jadi walaupun nanti ada saat-saat di mana mahasiswa tidak hadir ke rumah sakit atau ke klinik, ya poliklinik, maka diharapkan kuliah ini bisa memberikan suatu gambaran kepada mahasiswa dengan hubungannya pemeriksaan funduskopi yang sebelumnya telah diajarkan untuk menilai kasus mata tenang visus turun perlahan ataupun turun mendadak yang melibatkan segmen posterior mata. Sistem pembelajarannya sendiri adalah sistem kuliah asinkronus, dan sebenarnya untuk topik ini sendiri dapat Anda lihat juga di EMAS pada modul praktik klinik ilmu kesehatan mata ataupun kanal YouTube yang ada dicantumkan di bawah ini. Kemudian nanti dalam rangkaian modul praktik klinik ilmu kesehatan mata nanti akan ada evaluasi, dan materi ini sendiri mungkin saja dapat bersinggungan dengan penyelesaian soal secara sistematis atau PSSS yang akan diberikan pemicu kepada kelompok kemudian dipresentasikan. Atau ada saatnya di mana para mahasiswa diminta untuk membuat laporan kasus mata dengan masalah mata tenang visus turun perlahan atau mendadak yang melibatkan segmen posterior. Dan evaluasi sumatif pada akhir modul berupa ujian lisan dengan ilustrasi kasus kertas. Untuk ilustrasi kasusnya sendiri bisa kelainan-kelainan di segmen anterior maupun di posterior. Penglihatan kita ada penglihatan sentral, yang dimana untuk melihat sentral ini maka fungsi makula itu sangat berperan penting sekali untuk melihat detail dan melihat warna. Dan kita juga bisa melihat sesuatu berada di depan kita bukan hanya di sentralnya saja atau di tengahnya saja, tetapi juga di perifer. Nah, penglihatan perifer ini juga penting. Jadi anggap saja misalnya ketika kita sedang berjalan dan kemudian mata kita fokus ke depan dan kita misalnya mengabaikan apa yang ada di samping. Ada kemungkinan kita juga bisa saja terjatuh, kita bisa saja terantuk seperti itu karena kita tidak bisa melihat apa yang ada di sekitar kita. Jadi, penglihatan perifer ini juga merupakan salah satu komponen penting dan merupakan salah satu bagian atau klasifikasi dari kebutaan menurut WHO. Jadi bukan saja fokusnya saja atau visus misalnya 6/6, tetapi juga melihat perifer yang kita nilai sebagai lapang pandangan. Untuk menilai segmen posterior, kita akan dibantu oleh alat yang namanya oftalmoskop. Nah, oftalmoskop ini ada oftalmoskop direct dan ada oftalmoskop indirect. Apabila kita menggunakan alat seperti ini dengan menggunakan oftalmoskop direct, maka yang kita nilai itu merupakan sesuai dengan keadaan yang kita lihat di retina. Jadi misalnya sisi kanan, sisi kiri seperti itu. Jadi tidak merupakan suatu bagian yang terbalik. Berbeda dengan menggunakan oftalmoskop indirect yang umumnya digunakan oleh teman-teman sejawat di spesialis mata, terutama ahli vitreoretina, ataupun glaukoma maupun infeksiologi, ataupun siapapun yang menilai segmen posterior dengan menggunakan misalnya oftalmoskop yang dilekatkan di kepala ataupun di kacamata seperti itu. Dan kemudian dengan menggunakan lensa condensing 20 dioptri atau 28 dioptri untuk melihat keadaan retina yang lebih luas. Nah,
langkah awal ketika kita ingin melihat segmen posterior dengan menggunakan ophthalmoscope adalah kita menilai dulu ada atau tidaknya refleks fundus. Refleks fundus akan bisa kita anggap normal seperti ini apabila korneanya jernih, bilik mata depannya tenang, lensanya jernih, dan vitreusnya juga jernih. Dan ini kita sudah mengetahui bahwa ini merupakan salah satu bagian dari komponen media refraksi kita. Dan retinanya flat. Kita akan mendapatkan refleks yang warnanya kemerahan atau jingga seperti ini. Apabila kita mendapatkan refleks yang tidak terlihat, jadi hanya gelap saja, berarti ada sesuatu. Begitu juga dengan apabila kita mendapatkan refleks cahaya merah yang abnormal, warnanya keputihan seperti ini, leukokoria, ya, warna putih di pupil. Apa yang harus kita nilai atau kita evaluasi dari pemeriksaan fundus? Kita akan mulai dari bagian-bagian yang tidak terlalu membuat pasien merasa silau, yaitu kita dari depan pasien dan kemudian kita menggunakan ophthalmoscope direct tangan kanan untuk memeriksa mata kanan. Ya, jadi yang kita nilai adalah saraf optiknya dulu. Dan dasar saraf optik ini kita akan lihat bagaimana bentuknya, apakah dia bulat, oval, ataupun dia irregular, dan kemudian warnanya. Apakah dia warnanya pink, ya, ataupun pucat, ataupun warnanya yang hiperemis. Dan kemudian batasnya tegas atau kabur, dan kemudian Kaplan-Biss rasio, ya. Dan bagaimana keadaan pembuluh darah retinanya? Kita melihat rasio arteri vena, yang nanti akan ditunjukkan pada slide berikutnya, dan juga apakah ada suatu tortuosity atau pembuluh darah yang berkelok-kelok, ataupun ada crossing atau tidak. Dan kemudian melihat retina. Yang kita lihat adalah apakah retina itu ada lesi keputihan, lesi putih, atau lesi merah, ya, hemorrhagis, perdarahan, atau adanya eksudat ataupun cotton wool spot. Dan yang terakhir kita nilai adalah melihat bagaimana refleks makula. Ya, nah ini pada saat melakukan pemeriksaan refleks makula ini, maka kita minta pasien untuk melihat sumber cahaya dari ophthalmoscope tersebut. Nah ini dia. Ketika kita menggunakan ophthalmoscope direct, kita tidak akan bisa melihat retina secara keseluruhan seperti ini. Ya, jadi jangan dibayangkan bahwa ketika kita meletakkan ophthalmoscope direct, kemudian kita bisa melihat saraf optik, kemudian makula dan pembuluh darahnya dengan jelas seperti ini. Karena yang kita nilai itu hanya bagian kecil dari papil, mungkin 1/4 ataupun misalnya bagian seperti ini saja. Dan kemudian dengan menggunakan ophthalmoscope itu, yang kita harus mencari-cari bagaimana keadaan tepi dari papil, ya. Nah, ini adalah bagian yang paling penting untuk kita nilai, yaitu bagian polus posteriornya, daerah papil, kemudian papula macular bundle, serta daerah makula. Kita bisa saja melihat bagaimana keadaan perifernya sebagian dengan menggunakan ophthalmoscope direct. Ya, ini kita melakukan manuver-manuver. Ya, apakah pasien diminta untuk melihat ke bawah, tetapi memang untuk melakukan pemeriksaan ini memang lebih sulit dengan menggunakan ophthalmoscope direct. Nah, ini adalah gambaran fundus yang normal. Jadi kita lihat, kita nilai bahwa papilnya bulat, ya, dengan batas yang tegas. Dan ini umumnya mereka sebut sebagai pink disc. Kenapa pink disc? Karena apabila warna kemerahan ini menjadi berkurang, kita sebut sebagai pale atau pucat. Ataupun warna kemerahan ini menjadi yang merah sekali, ya, atau kita sebut sebagai hiperemis, ya, sehingga mungkin kita tidak bisa melihat bagaimana Kaplan-Biss ratio. Kaplan-Biss ratio adalah kita menilai bagian warna putih seperti ini, dan kemudian kita bandingkan dengan diameter disk. Yang normal adalah sekitar 0,3 sampai 0,4 bagian. Ya. Dan kemudian bagaimana dengan arteri venanya? Arteri vena kita nilai seperti ini. Ini adalah arteri vena 2/3. Dan ini retinanya. Ya mungkin ketika kita melihat dengan menggunakan ophthalmoscope direct, kita akan melihat juga tidak papil bulat seperti ini, ya, tapi hanya mungkin sebagian saja. Dan kemudian kita lihat, ya ini, dan kemudian kita bergerak untuk melihat bagaimana keadaan retina, terutama di daerah polus posterior. Ini retinanya baik, serta kita melihat bahwa sini ada refleksi sedikit melingkar, ya, hampir. Ini adalah makula, dan yang bagian tengahnya adalah fovea centralis. Dan kita melihat warna bintik kekuningan seperti ini. Ini refleks makulanya positif. Apa yang terjadi apabila optik disc itu batasnya menjadi tidak tegas, kemudian warnanya juga menjadi berubah? Nah, kita akan bisa melihat seperti ini. Biasanya dihubungkan dengan suatu keadaan bengkaknya saraf optik. Ya, kita akan menggunakan istilah optic disc edema, ya, atau optic disc swelling.
apabila kita mendapatkan gambaran unilateral seperti ini. Kita lihat bahwa batasnya menjadi tidak tegas, ya batasnya kabur seperti ini sangat kabur sekali, dan ini juga batasnya kabur sekali. Ya. Dan kemudian kita tidak bisa melihat bagaimana keadaan cup-disk ratio. Ya. Ini bisa disebabkan oleh beberapa keadaan, misalnya saja inflamasi, kemudian toksik, ya. Misalnya saja oleh karena minuman keras yang oplosan terutama, atau keadaan-keadaan sistemik lainnya seperti hipertensi, emergensi. Istilah papil edema, ya, untuk keadaan klinis seperti ini kita tidak terlalu gunakan, ya, karena biasanya papil edema itu adalah terminologi yang digunakan apabila kita mendapatkan optic disc swelling yang disebabkan oleh peningkatan tekanan intrakranial, dan umumnya terjadi secara bilateral. Jadi kita lebih merefer atau memilih menggunakan optic disc swelling, ya, dibandingkan papil edema. Kecuali apabila kita memperkirakan bahwa ada terjadi peningkatan tekanan intrakranial, maka yang terjadi secara bilateral, maka kita sebut sebagai papil edema. Optic disc ini sangat penting sekali untuk kita nilai, terutama untuk menilai apakah seseorang itu mengalami salah satu bagian klinis dari glaukoma. Glaukoma sendiri adalah suatu kumpulan, ya, karakteristik dari kerusakan saraf optik yang disebabkan adanya kehilangan secara progresif ganglion sel retina. Biasanya juga menipis di sekitar neuroretinal rim-nya dan nerve fiber layer-nya. Dan memang apabila kita mendapatkan gambaran cup-disk ratio yang lebih besar seperti ini, lebih daripada 0,3, 0,4, dan kemudian kita lihat, ya, ini mungkin sekitar di 0,6, dan kemudian dia dalam cup-nya ini, cekungannya itu lebih dalam. Dengan menggunakan ophthalmoscope direct, kita bisa memainkan diopternya. Jadi apabila ketika diopternya kita ubah, ya, untuk melihat, kita perbesar, kita akan melihat bahwa sisi yang lebih dalamnya lagi menjadi lebih jelas, yang sini menjadi lebih kabur. Dan ini menunjukkan bahwa memang sudah terjadi cupping, ya. Dan biasanya keadaan-keadaan ini juga akan disertai dengan adanya gangguan lapang pandangan yang sesuai dengan glaukoma. Umumnya glaukoma ini disebabkan oleh peningkatan tekanan intraokular, ya. Dalam keadaan-keadaan tertentu, tekanan intraokular yang normal atau rendah tetap bisa menyebabkan kerusakan ini karena adanya suatu teori apoptosis terhadap sel ganglion retina. Tadi kita menilai adanya pembengkakan optik disk, kemudian optik disk glaukomatus, seperti itu. Nah, kita juga bisa melihat apabila dalam keadaan-keadaan yang tadi, misalnya masalah warna tadi, optik disknya menjadi pucat seperti ini. Ini adalah optik disk yang atrofi. Ya, optik disk atrofi itu bukan suatu penyakit, ya, tetapi adalah suatu gambaran klinis. Jadi biasanya ini disebabkan oleh keadaan-keadaan sebelumnya yang terjadi ataupun proses inflamasi yang menyebabkan kematian dari ganglion sel dan aksonnya. Nah, ini tadi saya katakan bahwa dengan menggunakan ophthalmoscope direct kita juga bisa menilai bukan hanya sekadar retina seperti ini, ya, tetapi kita bisa melihat juga ini adalah koroid, ya. Ini banyak dengan pembuluh darahnya, dan kemudian kita bisa melihat bagian warna putih di belakangnya. Ini menunjukkan bahwa terjadi atrofi dari retina, terjadi atrofi dari koroid, sehingga kita bisa melihat warna putih di mata. Warna putih kita yang di mata adalah sklera. Ini adalah sklera posterior. Ini disebut sebagai atrofi dari retina koroid. Ini pada pasien dengan miopia tinggi, ya, kita akan bisa menemukan seperti ini. Ada beberapa keadaan penyakit yang menyebabkan atrofi dari retina dan koroid. Ini tadi komponen yang kita nilai juga adalah rasio arteri dan vena. Kita nilainya itu bukan yang dekat dengan saraf optiknya, ya, atau papilnya, ya, tetapi dia sekitar berada di satu diameter. Jadi kita berada di sini mungkin. Nah, kemudian kita perbandingkan diameter dari arteri dan vena. Umumnya adalah 2/3. Ini yang kita anggap sebagai normal. Nah, bagaimana tidak normal? Nah, kenapa dia 2/3? Karena dalam keadaan umum yang bisa mengalami dilatasi adalah vena. Sehingga apabila kita mendapatkan diameter vena yang lebih membesar, ya, dan kemudian kita lihat bahwa arteri ini normal menjadi 2/4. Dan yang bisa mengalami sklerosis adalah arteri.
Misalnya pada pasien dengan hipertensi, diabetes, bisa mengalami arteriosklerosis. Kita lihat bahwa perbandingan arteri di sini dengan venanya ya. Kita lihat saja pokoknya yang lebih mudah untuk nilai. Apakah di bagian superior, terutama di daerah temporal ya. Apakah di superior maupun di inferior. Seperti ini. Jadi perbandingan arteri dan venanya di sini kita lihat bahwa sudah mengalami sklerosis 1:3. Nah, kemudian kita menilai retina. Yang kita bisa lihat di retina adalah suatu lesi warnanya putih, suatu lesi yang berwarna merah. Umumnya seperti itu. Nah, lesi putih di retina itu bisa sebagai cotton wool spot, ya. Dia ini warnanya lebih putih di retina dan ini disebabkan oleh karena infark ya atau kematian dari nerve fiber layer ya karena mengalami iskemi. Dan kita lihat warnanya itu juga batasnya itu lebih kabur ya. Kita sebut cotton wool spot seperti ini. Dan kemudian ada yang namanya hard exudates atau exudates saja. Ya, biasanya juga dia lebih kecil-kecil, bisa juga dia besar. Warnanya lebih kekuningan dengan batas yang lebih tegas. Di sini kita bisa melihat perbedaan antara cotton wool spot dan exudate. Dan yang bisa kita lihat juga adalah infiltrat. Ini adalah kumpulan dari sel-sel inflamasi atau sel yang mengalami kematian, sel-sel retina yang mengalami kematian, umumnya disebabkan oleh suatu mikroorganisme, ataupun kita bisa juga terminologi ini digunakan pada suatu keadaan inflamasi lainnya. Untuk cotton wool spot, exudat seperti ini, apabila kita temukan, ini adalah suatu keadaan dari retinopati yang memang tidak spesifik, apakah karena hipertensi, apakah karena diabetes mellitus, leukemia, radiasi, dan lain-lainnya yang disebabkan oleh satu keadaan sistemik. Nah, perdarahan retina itu bisa kita bagi atau kita klasifikasikan berdasarkan dari bentuknya. Apakah dia flame shape? Nah, flame shape ini biasanya perdarahannya ini lebih superficial, dia berada di lapisan dari nerve fiber, ya, serabut saraf, atau kemudian di yang sifatnya lebih dalam lagi, ya, dot dan blood hemorrhage. Ya, kemudian subretinal hemorrhage juga bisa kita temukan, jadi dia berada di bawahnya lagi, ya. Dan kemudian untuk yang berada di depannya sendiri, kita bisa mendapatkan adanya subhyaloid ataupun perdarahan vitreous. Jadi harus diingat bahwa bola mata itu kemudian komponen paling besarnya adalah vitreous ya, seperti ini. Dan kemudian vitreous ini diselubungi oleh membran hyaloid. Nah, jadi perdarahan itu bisa terjadi di perdarahan di vitreous, perdarahan di subhyaloidnya, ya, tapi masih di depan retina, perdarahan di retina, ataupun perdarahan yang berada di bawah retina. Bagaimana kita bisa menilainya? Ya, kita lihat satu. Untuk flame shape hemorrhage, misalnya seperti ini, sebagai contoh adalah branch retinal vein occlusion. Ya, kita lihat bahwa di sini venanya mengalami dilatasi. Kalau kita lihat di sini memang ada terjadi crossing ya, dan kemudian terjadi penjempitan dari pembuluh darah arteri, sehingga menyebabkan terjadinya perdarahan. Kita mendapatkan adanya flame shape ya, karena berada di nerve fiber. Dan ini sangat khas ya, karena dia memang bentuknya itu biasanya lebih luas dan kemudian dia mengikuti alur dari serabut saraf di retina. Dan ini kita lihat di sini warnanya putih dengan batas yang tidak terlalu gas. Ini adalah cotton wool spot ya. Ini salah satu contohnya. Nah, ini adalah central retina vein occlusion. Di sini dominan sekali dengan gambaran flame shape-nya. Ya. Jadi artinya memang sumbatan berada di bagian yang lebih tengah lagi di saraf optiknya. Dan ini ada beberapa perdarahan yang dot dan blood hemorrhage. Nah, untuk di depannya sendiri, kita lihat di sini. Kita melihat ada suatu lesi perdarahan di sini dengan baik. Patut diingat bahwa ketika kita ingin melakukan suatu pemeriksaan, bahwa kita menilai itu selalu dari anterior sampai ke posterior. Jadi selalu bertahap. Apabila saya tidak bisa melihat di bagian yang lebih dalamnya lagi, artinya ada sesuatu yang menutupi. Nah, misalnya saja seperti ini. Saya masih bisa menilai fundus dengan baik. Saya masih bisa melihat saraf optik, saya bisa melihat pembuluh darah seperti ini. Di beberapa area retina saya juga bisa nilai, tapi saya tidak bisa menilai retina di belakang ini. Ada perdarahan. Artinya, perdarahan ini bukan di vitreous. Ya kan?
Karena saya masih bisa menilai, karena apabila terjadi perdarahan vitreous, ini sangat buram sekali akan terjadi namanya kekeruhan vitreous ya, vitreous hazy seperti itu. Nah, tapi saya bisa menilai sini dengan baik ya. Bahwa terjadi perdarahan, di sini ada levelingnya juga, ini adalah perdarahan subhyaloid. Ya, ini sebagai contoh saja bahwa dilakukan laser dan kemudian darahnya bisa turun ke bawah. Dan kemudian retina bisa makula bisa terlihat lagi dengan baik. Ya. Kita lihat di sini bahwa fundus bisa terlihat. Nah, ini juga sekarang. Sama, saya masih bisa melihat pembuluh darah retina di sini. Saya masih bisa melihat saraf optik. Saya tidak melihat adanya satu kayak perselubungan atau kabut di depan sini. Artinya fundus masih saya bisa nilai dengan baik. Artinya tidak ada perdarahan vitreous. Tetapi di beberapa area retina, ini saya tidak bisa menilai. Karena ini tertutup oleh darah. Ini adalah perdarahan subhyaloid yang luas sekali. Ya. Tetapi ini berada masih di subhyaloid. Kemudian, sebelum terjadi perdarahan-perdarahan seperti itu, perlu diingat bahwa retinopati diabetes itu bisa diklasifikasikan sebagai yang non-proliferatif maupun yang proliferatif. Yang membedakan adalah apabila kita mendapatkan neovaskularisasi ataupun kita melihat adanya perdarahan, maka sudah menjadi yang proliferatif. Nah, neovaskularisasi retina ini adalah suatu keadaan yang patologis ya, dan ini bukan satu hal yang baik sekali untuk retina karena umumnya pembuluh darah yang baru ini dia lebih fragil dan mudah pecah sehingga menyebabkan terjadinya perdarahan, sehingga menyebabkan gangguan penglihatan yang lebih signifikan lagi. Ya, kita lihat bahwa di sini ada neovaskularisasi di disk, ya, ini diperbesar, dan kemudian ada neovaskularisasi di retina sendiri. Jadi terminologi ini yang digunakan adalah NVD ataupun NVE, neovascularization of disc atau neovascularization elsewhere, ya, berada di tempat lain seperti ini. Ini kita melihat adanya eksudat dan kemudian kita melihat adanya blood hemorrhage, ada yang dot juga seperti itu ukurannya. Nah, ini mungkin menjadi suatu tugas ya, yang untuk diri sendiri nanti apakah Anda bisa menilai apakah A, apakah B yang putih ini, apakah C misalnya, ya Anda boleh yang merah ini ataupun yang di atas ini, C yang di bawah atau yang di atas, apakah ini D, apakah ini E, seperti itu. Ya, dipersilakan Anda untuk menjawabnya sendiri. Keadaan retina lain yang bisa kita temukan yang menyebabkan pasien datang ke rumah sakit dengan keluhan penglihatan buram atau terganggu yang tiba-tiba, itu adalah retinal detachment atau ablasio retina. Ini apabila terjadi akumulasi cairan di belakang retina antara neurosensori retina dengan retinopigment epithelium. Ada klasifikasi yang dibentuk oleh retinal detachment, yaitu serous retinal detachment, fractional retinal detachment, serta hematogenous retinal detachment. Serous retinal detachment apabila cairan itu terbentuk karena proses inflamasi ataupun eksudasi, baik dari karena adanya suatu massa ataupun adanya suatu inflamasi yang umumnya infeksi ataupun yang imunologis. Kemudian apabila terjadi jaringan parut yang kemudian menarik retina, itu umumnya ya adalah satu membran dari proliferatif pada misalnya saja proliferatif vitreoretinopati, ya kemudian dia menarik retina, ini kita sebut sebagai tractional retinal detachment. Dan apabila terjadi hole ataupun break ataupun tear dan kemudian cairan itu masuk ke belakang retina, kita sebut sebagai hematogenous retinal detachment. Ini sebagai contoh saja, ya. Dan umumnya untuk serous retinal detachment itu terjadi di inferior, ya. Dan dia juga bentuknya itu seperti kubah-kubah yang seperti ini, ya. Dan apabila kita lakukan diteliti dengan baik, kita tidak mendapatkan adanya break ataupun hole ataupun tear. Nah, untuk tractional retinal detachment ini satu keadaan kronis dari proliferatif retinopati, perdarahan, trauma seperti itu, dan kemudian menarik retina sehingga retinanya terangkat. Atau apabila kita mendapatkan adanya hole ataupun tear seperti ini, robekan ya, dan kemudian cairan itu masuk ke belakang retina. Ya. Ini apabila retinal detachment yang terjadi total ya secara keseluruhan ya.
atau aplasia retina total. Keadaan-keadaan lain yang bisa kita temukan di posterior mata, di fundus, itu juga dihubungkan dengan suatu proses infeksi ataupun inflamasi. Misalnya saja terjadinya uveitis posterior. Yang paling sering adalah toxoplasmosis. Kita melihat adanya satu lesi yang berwarna putihan, infiltrat seperti ini, ya, dan kemudian kita melihat bahwa lesi putih dan adanya scar juga di sini yang berada di dekatnya, ini merupakan karakteristik tipikal ya untuk chorioretinitis toxoplasmosis. Ini proses inflamasi di depan, sehingga kita tidak bisa melihat area tersebut dengan jelas, detailnya dengan baik. Bahkan kadang-kadang sangat buram sekali di sini. Ini masih bisa lihat sedikit, tapi bila kita bandingkan dengan area sekitarnya, itu masih lebih jelas ya. Nah, untuk yang tipikal toxoplasmosis, biasanya lesi putih ini berada di dekat dari scar atau jaringan parut yang lama. Jadi biasanya umumnya adalah fokal ataupun soliter. Infeksi lain yang bisa kita temukan di fundus adalah tuberkulosis. Nah, tuberkulosis sendiri di mata itu merupakan salah satu the great imitator. Jadi dia bisa menyerupai banyak uveitis lainnya, mulai dari anterior, intermediate, maupun posterior seperti ini. Ini adalah contohnya terjadi vaskulitis ya. Kita melihat bahwa ada pembuluh darah di vena, kemudian ini arteri. Ini juga dia berkelok-kelok, ada pendarahan juga di sini. Ya, dan kemudian kita lihat ada kekeruhan vitreous di sini. Ya. Ini retinal vaskulitis karena tuberkulosis. Nah, keadaan yang khas dari tuberkulosis adalah choroidal granuloma atau tuberkuloma. Umumnya memang lebih sering ditemukan pada TB miliar. Ya. Tetapi untuk uveitis sendiri yang disebabkan oleh TB itu sekarang dengan kemajuan pemeriksaan terkadang kita tidak mendapatkan TB ini di tempat lainnya, tetapi memang hanya spesifik di mata. Ya, dan kemudian dia umumnya atau bisa respon dengan baik dengan menggunakan obat anti TB. Tapi memang untuk mendiagnosis TB okuler sendiri cukup sulit. Keadaan lain yang bisa kita lihat adalah retinitis pigmentosa. Ini satu keadaan kelainan genetik. Kita melihat adanya pigmen clumping ya. Dan dia biasanya mulainya dari perifer seperti ini dan kemudian berjalan di tengah, yang menyebab umumnya pasien mengeluh dengan penglihatan yang buram, berada di perifer dulu, dan kemudian semakin ke tengah, dimulai dari tunnel vision, dan kemudian benar-benar menjadi lebih hilang penglihatannya. Dan ini berjalan secara kronik. Ya, saya rasa demikian saja untuk segmen posterior. Sebenarnya untuk keadaan-keadaan segmen posterior lainnya itu masih banyak bisa ditemukan. Anda bisa saja mencari, menjelajah di dunia maya, ya, ataupun di atlas-atlas mata. Jadi apabila ada yang merasa perlu dipertanyakan, silakan nanti Anda bisa kita bisa berdiskusi. Saya rasa demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.